Apalagi kalau studi banding. Pak mau studi banding mau coba ya diterapke di tempat kita ini gimana konsep itu bisa berjalan. Jawabnya apa? Lawang budayanya beda kok, latar belakang kehidupannya beda lah. Ini mau kapan kita mau baik? Itu loh susah itu. Ada teman saya itu Lemhanas itu PKL-nya itu ke Belgia. Jadi di jalan itu ada kecelakaan katanya. Di sana tidak boleh menolong-nolong, tidak boleh dibiarin. Tapi 5 menit itu petugas kesehatan dengan mobil ambulans sudah datang, tidak sampai 5 menit. Ternyata di sana itu memang dipantau, ada CCTV pemantau. Oh di jalan ini kilometer sekian ada kecelakaan, itu langsung dia perintah ke sana, langsung bertindak cepat. Dan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala di mana kita telah diberi kenikmatan, khususnya pagi ini diberi kesehatan dan kesempatan untuk beribadah secara bersama-sama di masjid yang kita cintai ini. Kedua kalinya salawat dan salam Islamiyah ini kepada kita semua, kepada umat manusia. Mudah-mudahan kita menjadi pengikutnya dan mendapatkan syafaat beliau besok di yaumil akhir. Amma ba'd. Dalam Bapak Ibu sekalian, jamaah rahimakumullah, dalam sebuah teori dikatakan manusia yang berkualitas adalah yang bisa mengimplementasikan konsep-konsep kehidupannya. Konsep kehidupan itu harus kita amalkan. Dan manusia yang berkualitas bisa mengamalkan, bisa mengaplikasikan konsep tersebut. Di dalam agama kita ada konsep yang sederhana, tetapi pengamalannya susah, yaitu an-nazafatu minal iman. Kebersihan itu adalah tanda-tanda daripada iman. Kebersihan ini sulit, yang sifatnya umum. Dalam agama kita kebersihan orang per orang privat itu mulai dari mandi, suci dari hadas, mandi junub, suci dari hadas besar dan seterusnya. Tapi kalau sudah yang bersifat publik, sifatnya kebersamaan, membuang sampah itu semaunya. Sungai di negeri kita ini kalau kita banding 50 tahun yang lalu ya, sekitar tahun 60-an, itu jauh berbeda di mana-mana. Saya ada kenangan tempat mandi masih kecil, SD itu tahun 58. Kalau mau berenang itu ikannya itu kelihatan jernih, sampai ke pasir-pasirnya itu di bawah itu kelihatan putih bersih. Tapi sekarang ini semuanya hitam pekat, sampah numpuk di pinggir-pinggir. Ini kesadaran kita di dalam, padahal teori kita jelas itu an-nazafatu minal iman, kebersihan adalah tanda dari iman. Tapi ini tidak bisa terjaga. Itu apa, mentalitas atau apa? Tapi ini seluruh kok, seluruh. Anehnya saudara-saudara kita yang ke luar negeri, ke Singapura, Kuala Lumpur, apalagi ke Eropa, yaitu ke Belanda, Inggris, Jerman, Belgia dan sebagainya. Di sana manut itu sampah itu tidak akan dibuang sembarangan. Jadi kalau di sana itu apa, karena ada didenda, karena dihukum, yang memaksa dia itu sampah itu dibawa dulu di dalam tas, di tempatnya baru dibuang. Apalagi puntung rokok. Jadi saudara-saudara kita yang ke Singapura itu taat banget itu di sana. Puntung rokok itu tidak sembarangan, di tempatnya itu merokok tidak bisa sembarangan itu merokok. Ya. No area smoking kalau bukan area merokok. Ada ketaatan. Tetapi setelah kembali ke sini hilang ketaatan itu. Ya. Apalagi kalau studi banding. Pak mau studi banding mau coba ya diterapke di tempat kita ini gimana konsep itu bisa berjalan. Jawabnya apa?
lawang budayanya beda kok, latar belakang kehidupannya beda lah. Ini mau kapan kita mau baik, itu loh susah itu. Ada teman saya itu Lemhanas itu PKL-nya itu ke Belgia. Jadi di jalan itu ada kecelakaan katanya. Di sana tidak boleh menolong-nolong, itu tidak boleh, dibiarin. Tapi 5 menit itu petugas kesehatan dengan mobil ambulans sudah datang, tidak sampai 5 menit. Ternyata di sana itu memang dipantau, ada CCTV pemantau. Oh di jalan ini kilometer sekian ada kecelakaan, itu langsung dia perintah ke sana, langsung bertindak cepat. Dan CCTV kita ini kan lebih banyak macetnya daripada bisa digunakan. Tahu-tahu mati, rusak, blurred, gambarnya tidak bisa ada gambarnya tapi tidak bisa dilihat orangnya siapa. Jadi ini tidak tahu ya, mentalitas kita itu kepengen yang baik, mencontoh yang baik, tapi begitu kembali ke kita alasannya macam-macam. Saya masih ingat betul ada salah satu teman studi banding katanya. Kalau studi banding kan perbandingan sing bagus di sana dibawa pulang, yang api-api itu loh gimana? Jawabnya apa, budaya berbeda. Waduh, saya kecewa aja nih. Dan di kita ini membuang sampah itu sanggon-gon semaunya. Kita naik sepeda motor itu ya, orang naik dari bis itu mak pelepak nih, kulit jeruk itu. Kulit apa? Jadi tidak ada kesadaran. Ya toh. Jadi mobil atau bis, bahkan mobil-mobil mahal-mahal itu juga ya, mobil-mobil lux, mobil mewah itu, buka jendelanya plek, ngoncal kayak sampah itu kan kesadaran kita tidak tahu ini kita mau mulainya dari mana ini, dari mana. Semakin hari semakin parah kondisi ini. Ini kehidupan kita ya, kehidupan kita. Jadi kalau kita kembali ke teori bahwa manusia yang berkualitas bisa mengaplikasikan konsep-konsepnya, berarti kita ini sesungguhnya tidak berkualitas. Ini saya cuma otokritik ya, introspeksi. Jadi mengkritik kita sendiri. Jadi saya sendiri selalu dengan yang sekitar saya mengingatkan kalau sampah dan lain sebagainya, yaitu kebersihan itu dijaga karena memang konsepnya an-nadzafatu minal iman. Kebersihan di kamar mandi masjid, ya kamar mandi masjid, tempat wudhunya, ya klosetnya dan sebagainya bersih. Petugasnya itu repot karena orang-orang bibar toyan itu tidak disentor. Nah, umpamanya gitu. Jadi kesadaran untuk nyentor saja, apa memang ada unsur kesengajaan, bibar pembuangan itu ditinggalkan saja. Nah, ini yang problemnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, marilah sesungguhnya kita mendidik kita sendiri, mendidik kita sama-sama, otokritik. Bagaimana orang-orang kok bisa melaksanakan, di sana bisa. Ya, di sana bisa, di Eropa, yang dekat-dekat saja di Singapura itu mereka bisa melaksanakan, tapi kita tidak bisa. Ini karena sanksi, ya mungkin karena hukum atau karena denda. Nah ini yang perlu kita lihat, dan ketaatan, ya ketaatan kita ini yang perlu kita perbaiki, kita lihat lagi sehingga kehidupan kita itu betul-betul berkualitas dan mentaati aturan-aturan yang ada. Saya kira demikian Bapak Ibu, maaf ini saya cuma otokritik saja untuk kita karena kita ini semakin hari kehidupan kita semakin kompleks ya toh. Jalan-jalan kita itu sesungguhnya jalan-jalan di Indonesia ini dari Medan sampai ke Irian Jaya sana, jalan-jalan kita tuh padat ya. Yang namanya macet itu di mana-mana. Itu apalagi kota-kota yang ada di Pulau Jawa ini semuanya sudah sulit sekali mengaturnya karena kemacetan mandek, jadi stagnan. Jadi mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua. Kalau adanya salahnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan kita ini semua mendapatkan barokah dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.